pasti luar biasa. Kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita mau memuji muliakan akan nama Tuhan. Untuk itu saja kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada, itu semua karena kasih kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini anak sekolah minggumu datang memuji, muliakan akan nama-Mu dan menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu. Dan kami beribadah kepada-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggumu. Engkau layakan kami, suci kuduskan kami. Dan biarlah Tuhan urapan-Mu terjadi bagi guru sekolah minggu yang mengajar. Dan jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini, kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya kami alasan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan yang pertama. Sekarang kita angkat pujian kita yang kedua, lebih semangat lagi, lebih bersorak lagi bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat lagu doa untuk persembahan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Pada saat pagi hari ini, yaitu anak Evika. Untuk itu anak Evika kami persilakan doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika yang sudah doa persembahan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, baik kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Yeah.
jemaat Tuhan, selanjutnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Anak-anakku semuanya berdiri ya, dan kita angkat pujian. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Saatnya kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman itu menjadi bagian dalam kehidupan anak sekolah minggu. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajar Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akan pembentangan firman-Mu, kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Biarlah Tuhan Kau berikan roh ketenangan buat anak sekolah minggu, sehingga dia dapat menyaksikan cerita sekolah minggu dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Cerita kita minggu lalu, Raja Salomo dan dua ibu, terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Nah, saatnya siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Oke, kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal pertama ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Kisah Rahab dan Pengintai Yeriko. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, memang
orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan tentang kisah Rahab dan pengintai Yeriko, di mana kita melihat bahwa Rahab dia merasa adalah perempuan yang berdosa. Tetapi ketika dia menolong 2 pengintai, yaitu abdi Allah, dia percaya bahwa ketika dia menolong daripada abdi Allah ini, maka ia pasti akan mendapatkan kebaikan. Nah, anak-anakku di rumah, kita pun sebagai anak sekolah minggu, ketika kita selalu berbuat baik, baik itu kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, atau kepada siapapun, maka kita pun pasti akan menuai kebaikan. Nah, anak-anakku di rumah, saatnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 9 bagian A. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi terdapat dalam Galatia 6 ayat 9 bagian A. Janganlah kita jemu-jemu
berbuat baik. Jadi anak sekolah minggu dihafal ayat-hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut, kita melipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah saksikan itu menjadi bagian kehidupan anak sekolah minggu-Mu. Mampukan anak sekolah minggu-Mu tetap memahami setiap firman-Mu dan melakukannya. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau. Engkau layakkan, suci kuduskan kehidupan kami sehingga kami layak menyembah-Mu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Persembahan kami, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu, bahkan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Engkau layakkan kami, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan penghulu di udara, roh jahat yang coba membendung doa kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang sudah ikut ibadah pada saat
Pagi hari ini kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan anak sekolah minggumu. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak sekolah minggumu menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pendidikan mereka, jadikan mereka anak yang pintar dan anak yang berhasil dalam Engkau. Kami juga berdoa buat anak sekolah minggumu yang tidak mengikuti ibadah pagi hari ini. Mungkin mereka yang dalam malas, Tuhan, mari Engkau jamah supaya beri kerinduan ibadah sekolah minggu, mempunyai kerinduan Tuhan. Bahkan anak-anakmu yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat orang tua dari sekolah minggu, memberi kekuatan, kesehatan, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, berkati mata pencarian mereka. Dan kami juga berdoa buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar, Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Mereka memimpin bangsa negara kami seturut kehendak daripadamu. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau pulihkan bangsa kami dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.